Halo guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, dalam video kali ini gua akan membahas poin-poin dan teori apa aja yang terdapat di dalam manhwa Lookism chapter 442 coy. Oke, tapi sebelum itu gua mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah subscribe coy. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan kalian telah membantu mensupport gua agar gua semakin semangat untuk membuat video-video tentang teori Lookism lagi coy. Oke guys, dalam video kali ini gua akan membahas sekurang-kurangnya itu ada 5 poin yang terdapat dalam Lookism chapter 442 dan juga gua akan memberikan 7 teori gua dan teman-teman gua yang lain coy. Oke, apa saja poin dan teori itu? Langsung saja kita ke dalam videonya guys. Oh iya guys, mohon maaf ya jika suara gua agak bindeng atau agak serak gitu, soalnya gua ini habis kena flu guys, habis sakit flu ya. Hawanya panas hujan, kalian juga jaga kesehatan ya guys ya. Oke, tapi guys sebelum itu alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan notifikasinya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua guys. Dan apabila kalian merasa suka dengan video ini, boleh kalian like video ini guys dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, dan gua juga mau mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah komen di video gua sebelumnya coy. Dan gua akan mencoba membacakan satu komentar yang menurut gua menarik coy, yakni komentar dari Skincare by 5DN guys. Dia komentar seperti ini: pertarungan 3 arah memang bisa terjadi, tapi jangan lupa bahwa big deal, Kim Gim Yung pasti secara tidak langsung bergabung dengan kru PHS. Gua setuju guys, karena Kim Yung punya hutang yang sangat besar kepada PHS guys. Dan juga Kim Yung pasti akan mencari kebenaran tentang kematian Kim Gabrong, yakni babaknya guys. Kalau Goddok kemungkinan gabungnya ke Ilhei. Gua setuju guys, karena Goddok alias Johan itu masih di bawah naungan Baekho guys. Yang jadi masalah adalah kalau Johan dan kawan-kawan perang sama kru PHS itu akan lebih menguntungkan Choi Dongso guys. Benar, karena Choi Dongso tidak terlibat pada perang itu. Pada perang Ilhei melawan Aliet maksudnya ya, Choi Dongso tidak terlibat langsung dalam perang itu guys. Oke, langsung saja kita ke inti videonya. Let's go. Oke guys, poin yang pertama, pada awal-awal chapter saja kita diperlihatkan semua Rajan Gen 1 menghadiri pemakaman Kwak Cija. Menurut gua ini adalah momen yang sangat epic guys. Karena apa? Ya karena Raja Gen 1 semua datang dengan bala tentaranya guys, namun tidak ada keributan sama sekali yang terjadi pada saat pemakamannya Kwak Cijang guys, yang menandakan bahwa sebenarnya setiap raja dari Gen 1 saling menghormati dan saling respect ke raja yang lain guys. Ya meskipun jika ada permasalahan atau gesrekan atau konflik pasti akan berujung dengan pertarungan, tapi setidaknya mereka tahu tempat dan situasi di mana harus bertarung, di mana harus saling jaga sikap. Dan itu merupakan salah satu sifat pemimpin yang menurut Mimin yang cukup keren guys, bahkan sangat keren. Oke, poin yang kedua, teori gua sebelumnya bener guys. Iya, teori gua yang ini, teori yang keempat, sekaligus teori yang terakhir. Kwak Jihan dan juga saudaranya yang badannya gede ini akan beraliansi dengan Aliet, atau bahkan akan join ke Aliet guys, meskipun kemungkinannya kecil kalau mereka akan join ke Aliet. Ya menurut Mimin mereka minimalnya mereka akan melakukan aliansi dengan Aliet untuk menjatuhkan Choi Dongso guys. Ternyata bener kan bahwa Kwak Jihan dan juga saudaranya yang badannya gede itu akan beraliansi dengan PHS atau kru Aliet untuk menggulingkan Choi Dongso guys. Dan sebenarnya bukan cuma Aliet dan juga Chung Cheon saja yang ingin menggulingkan Choi Dongso guys. Masih banyak kubu-kubu lain yang akan menjadi musuh Choi Dongso guys. Dan untuk poin ini akan gua lanjutkan pembahasannya di poin teori nanti guys. Oke guys, poin yang ketiga, tujuan big deal sama dengan tujuan Aliet, yakni mencari Park Jin Young dan juga anak perusahaan pertama guys. Nah, setelah diberitahu oleh orang ini, ya orang ini gua lupa namanya coy, punya sudah diberitahu oleh orang ini, dia big deal langsung berangkat ke AP1 guys. Apakah nanti big deal dengan Aliet akan bisa bertemu di AP1 secara PHS dan juga Kim Yung berangkat ke AP1 guys? Kemungkinan mereka bakalan bertemu guys. Jadi pasti ada pertemuan yang menarik di AP1 guys. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, anak perusahaan kelima akan membantu anak perusahaan pertama untuk membendung
membendung serangan dari kubu PHS. Di sini menurut Mimin, Eugene memang sangat pandai guys. Dia memang kurang ahli dalam bertarung, tapi otaknya encer banget guys. Dia bisa mengatur strategi, bahkan menebak pergerakan lawannya coy. Eugene bisa menebak dan menyadari bagaimana Park Hyung-soo akan bergerak selanjutnya, dan dia memprediksi Park Hyung-soo akan bergerak ke anak perusahaan satu. Dan tebakannya benar guys, PHS mendatangi anak perusahaan pertama di Seoul. Menurut Mimin, kenapa Eugene bisa memprediksi bahwa Park Hyung-soo akan menyerang AP pertama? Ya karena Eugene sudah menyadari bahwa anak perusahaan keempat, anak perusahaan kelima itu dihancurkan oleh Park Hyung-soo bukan. Sedangkan anak perusahaan kedua itu tidak dihancurkan oleh Park Hyung-soo, dan anak perusahaan pertama mau dihancurkan oleh Park Hyung-soo dengan alasan mau mencari Park Jin-young. Nah, di sini kita melihat bahwa kejeniusan Eugene sangat tinggi guys. IQ-nya, battle IQ-nya sangat tinggi guys maksud gua. Poin yang kelima sekaligus poin yang terakhir. Ty Lee, ya kalau kalian nggak tahu Ty Lee adalah tuannya Park Hyung-soo saja di Pikachu ya. Akhirnya diperlihatkan kembali guys dengan badan yang sangat gagah, besar dan juga keren. Tapi tetap saja yang membuatku terkesan adalah ekspresi wajahnya yang sama sekali nggak berubah sejak dulu. Ekspresi wajah yang seakan merendahkan, meremehkan gitu guys. Ekspresi wajah yang sangat-sangat merendahkan dan meremehkan itu yang membuatku tetap terkesan. Dan mungkin di chapter kedepannya akan terjadi reuni yang telah tertunda sekian lama, yakni reuni Park Hyung-soo dengan Ty Lee. Sedangkan dulu Park Hyung-soo, kata Sophia saja, Park Hyung-soo itu memiliki trauma guys, dan traumanya disebabkan oleh Ty Lee. Apakah traumanya diterima Park Hyung-soo saat dibully oleh Ty Lee sudah hilang, ataukah masih ada di dalam tubuhnya guys? Menurut gua, setelah dia melawan atau dilatih seorang monster seperti Jang-gun, traumanya sudah hilang guys. Jadi sekarang benar-benar terlahir Park Hyung-soo yang baru dan yang sangat kuat. Oke guys, masuk ke poin teori saja ya. Teori yang pertama, di berita dikatakan bahwa Ji Chang mati dibunuh oleh No Bak-gu. Nah, di sini Mimin berteori bahwa Choi Dong-soo punya koneksi, atau bahkan salah satu dari 10 jenius yang dibesarkan oleh Choi Dong-soo ada yang bergerak di bidang pers, sehingga dia bisa menghapus campur tangannya dalam kematian Ji Chang guys. Atau mungkin ini adalah ulah seorang hacker bocil ya, yang ada di chapter judi itu, yang bantu Park Hyung-soo dan Ji Ho itu, bocil hacker itu. Dia disuruh Choi Dong-soo untuk menghapus terlibatannya dalam kasus itu guys. Nah, menurut kalian gimana? Apakah salah satu dari 10 jenius itu ada yang bergerak di bidang pers dan juga atau enggak di bidang hukum, yang menguasai hukum-hukum gitu? Nah, menurut kalian gimana guys? Teori yang kedua. Oh iya guys, Mimin ini sebenarnya mau tanya, kenapa yang dipajang hanya fotonya Ji Chang ya guys ya? Maksudku, kok nggak ada fotonya No Bak-gu? Kan No Bak-gu juga meninggal guys. Apakah pemakaman No Bak-gu dilakukan di beda tempat atau bagaimana guys? Menurut kalian gimana? Karena di sini Mimin benar-benar pure gak tahu guys. Soalnya ditunjukkan hanyalah foto Ji Chang saja guys. Mimin juga penasaran kenapa No Bak-gu fotonya tidak ada saat di pemakaman itu guys. Oke, poin yang ketiga. Selain Park Hyung-soo, Big Deal juga akan menuju ke anak perusahaan pertama sesuai poin yang gue sebutkan di atas. Ini mengindikasikan bahwa jika ada pertarungan antara Park Hyung-soo dengan anak perusahaan pertama, kemungkinan Big Deal juga akan membantu Park Hyung-soo karena Big Deal punya hutang yang sangat besar kepada Park Hyung-soo yang harus dibayar sesuai yang poin di atas yang dijak. Hutang itu karena Park Hyung-soo memberitahu lokasi Han Si-woo kepada Kim Kim-yoo guys, dan juga ini akan menjadi dasar sekaligus penyebab terjalinnya kerjasama antara Aliet dan Big Deal. Mengingat mereka tidak pernah berselisih, bahkan sekarang mereka memiliki musuh yang sama, yakni Choi Dong-soo guys. Jadi kedepannya Big Deal akan beraliansi dengan Aliet guys. Nah, menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang keempat. Siapa saja anggota anak perusahaan pertama? Dikatakan sama Eugene bahwa anak perusahaan pertama merupakan perusahaan dengan daya tempur terkuat dibandingkan dengan anak perusahaan yang lain. Dan di chapter 442 ini, petinggi anak perusahaan pertama diperlihatkan guys, meskipun hanya sekedar silhouette ya guys ya. Dan yang diperlihatkan terdapat 4 orang, dan 2 lainnya sudah diketahui, yakni dokter itu sebagai bosnya dan juga Ty Lee guys yang sebagai eksekutif. Nah, jadi gini guys, yang di tengah kan ini bosnya si dokter. Nah, kemudian yang di kiri ini Ty Lee. Sedangkan yang di kanan dan di belakang itu belum ditunjukkan guys. Nah, menurut kalian gimana guys? Siapa mereka? Kalau menurut Mimin, yang kanan itu adalah Lee Do-gyu. Kenapa Mimin bisa berteori seperti ini? Karena saat ketemuan sama Park Jin-young dulu, setelah anak perusahaan kedua, Park Jin-young memberitahu Do-gyu bahwa Choi Dong-soo adalah dalang di balik kematian Kim Ga-brong, dan mereka berdua memutuskan untuk memanfaatkan Il Hye-wi untuk tujuan itu, yakni tujuan menggulingkan bahkan menghabisi Choi Dong-soo guys. Mengingat Choi Dong-soo juga bilang bahwa akhir-akhir ini Baek-ho sedang malas-malasan guys, yang sebenarnya
itu bukan malas-malasan guys, melainkan kamuflase buat menipu Dongso. Menurut kalian gimana guys? Apakah yang di belakang itu Park Jin Young dan yang di kanan ini Lee Do Kyu, ataukah ada orang lain guys? Komen di bawah ya. Oke, teori yang kelima. Oh iya guys, nama asli dokter ini sebenarnya siapa sih? Ada yang bilang di satu web namanya Park Hang Yul, dan gua baca di web lain namanya Park Hang Yul. Nah, karena dua chapter translator Indo ini cukup membingungkan buat gua, jadi gua cari di translator Inggris guys. Namanya yang tercantum di translator Inggris adalah Park Hang Yul. Nah, apakah dia masih ada hubungannya dengan Park Jin Young? Karena sama-sama bermarga Park, bukan? Tapi pasti ada di antara kalian yang berpikiran gini, kan marga Park itu nama yang umum bang. Iya, gua tahu marga Park memang nama yang umum guys, seperti Park Jong Gun, dia juga memiliki kata Park, memiliki marga Park guys. Namun dia tidak ada hubungan dengan Park Jin Young. Tapi bukankah wajahnya mirip dengan seseorang guys? Menurut gua wajahnya ini tuh antara mirip dengan Park Hyung Soo atau enggak Park Jin Young guys. Meskipun Park Hang Yul dengan Park Jin Young ini tidak memiliki hubungan apapun atau darah saudara apapun gitu, maksudnya tidak ada hubungan saudara, tapi menurut Mimin dia tahu siapa itu Park Jin Young guys, karena dari ekspresinya menunjukkan keterkejutan saat ada orang yang sedang mencari Park Jin Young di anak perusahaan pertama. Dan juga setelah terkejut, ekspresinya langsung berubah seakan marah, bahkan berpikir keras dengan adanya orang yang mencari Park Jin Young. Jadi dia mengetahui apa aja hal yang berhubungan dengan Park Jin Young guys. Gimana menurut kalian guys? Mungkin dia bisa mengetahui bahwa Park Jin Young tahu siapa yang membunuh Kim Da Prong guys. Nah, menurut kalian gimana guys teori kelima gue ini? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang keenam, Big Deal akan mendapatkan buff besar-besaran guys. Maksudnya gimana Min? Seperti yang gue bilang, Big Deal akan mendapatkan buff yang besar-besaran guys. Dimulai dari Rainman si nomor 6 yang akan dilatih oleh orang ini guys. Ya gua lupa namanya, orang ini pokoknya. Dan juga kemungkinan Kwon Ji Tae juga sedang berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Nah, mungkin Kim Kim Young sudah menghubungi anak buahnya yang tersisa guys, dan memberitahukan rencananya bahwa ia akan mencari orang yang membunuh ayahnya, yakni yang membunuh Kim Da Prong. Jadi di arc ini Big Deal kemungkinan besar akan mendapatkan buff yang sangat besar dari Park Tae Joon guys, atau dari PTJ. Oke guys, teori yang ketujuh sekaligus teori yang terakhir. Sebenarnya gua ada tanda tanya besar guys di pemikiran gua. Jika setelah tidak diperhatikan cukup lama, Ty Lee menjadi eksekutif anak pelan pertama dan Jin Ho Bin juga diperlihatkan bertambah kuat, aku sebenarnya penasaran guys dengan keadaan Lord Yundo. Sekarang kondisinya bagaimana guys? Karena saat dulu aja dia bisa menjadi eksekutif anak perusahaan kedua. Jika dulu aja bisa menjadi eksekutif, bagaimana sekarang guys? Apakah kekuatan Lord Yundo semakin kuat dan mungkin dia bikin kru sendiri gitu? Nah, menurut kalian gimana guys? Nasib Lord Yundo kita guys, komen di bawah ya. Oke guys, segini dulu video dari gua yang membahas Lookism chapter 442. Apabila kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua guys. Oke guys, kalian juga jangan lupa berkomentar di kolom komentar ya. Berteori boleh guys, berteori apapun boleh. Oke, see you in the next video. Bye bye bro, bye bye, bye bye. でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら心は死んだ